也不枉费我这2年在地底受的苦。如今的海星幻兽，不愧是半普斗宗的强者，竟能凝聚出这么多。没想到。又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心。Tawa yang tiba-tiba itu menghancurkan atmosfer yang dipenuhi pedang di halaman. Banyak orang menahan ekspresi tertegun. Seseorang benar-benar berani melemparkan penghinaan seperti itu pada Yunsan di Kekaisaran Jiama saat ini. Rasa dingin yang gelap berangsur-angsur menggulung di wajah Yunfan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke langit seperti orang lain. Namun, ekspresi semua orang berubah sedikit ketika tatapan mereka melihat 10 ditambah binatang terbang yang sangat besar berlama-lama di langit. Muti juga melihat binatang ajaib yang terbang di langit dengan waspada. Dia buru-buru melambaikan tangannya saat dia merasa tersesat dalam situasi ini. Kelompok besar yang berkumpul di belakangnya menyerbu ke depannya dan mengelilinginya. Tatapan mereka hati-hati saat mereka melihat para tamu tak diundang di langit. Semua orang bukan orang dari Kekaisaran Jiama kan? Ekspresi Yunfan sangat gelap dan dingin saat dia melihat 10 ditambah binatang ajaib di langit. Lur, itu memang sekte mistik, Cloud. Tawa samar dipancarkan lagi dari belakang binatang ajaib yang menggantung di langit setelah suara Yunfan terdengar. Suara yang mengandung ketidakpercayaan di tengah-tengah sok ditularkan dari mulut Muti. Yunfan juga telah berubah kusam karena nama yang dipancarkan dari mulut Muti. Sesaat kemudian, dia menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak saat dia menjerit tak percaya. Murid sekte mistik Cloud di dinding juga mengungkapkan wajah terkejut. Bunuh dia! 10 murid ditambah sekte mistik Cloud di dinding menjerit keras setelah perintah Yunfan terdengar. Orang hanya bisa mendengar suara teredam yang dipancarkan ketika mayat jatuh ke dinding dan hancur ke tanah. Wajah Muti tanpa sadar bergetar. Tatapannya samar-samar melilik 10 anggota plus hitam yang tanpa sadar muncul di dinding. Sok langsung muncul di hatinya. Jeritan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Meng Li di belakang Yunfan. Pada saat ini, orang ini sedang melihat Xiaoyan dengan wajah buas. Itu tidak terduga bahwa hal yang akan dia dapatkan akan dimanjakan oleh bajingan ini. Karena ini kasusnya, dia akan membunuh semuanya. Bajingan, kamu benar-benar berani secara pribadi melakukan manuver kepada kami. Muti tidak segera berteriak dengan marah ketika dia mendengar teriakan Meng Li. Yunfan menghirup napas dalam-dalam saat dia melihat pria muda berjubah hitam yang berjalan dengan senyuman yang semakin sedingin es. Dia memegang pedang biru panjang gelap erat di tangannya dan doki di dalam tubuhnya bergejolak tanpa henti, muncul seperti banjir. Hati-hati! Hati Muti menegang ketika melihat Yunfan tiba-tiba menyerang dan buru-buru berteriak mengingatkan. Pedang biru panjang membawa aura pedang tajam saat merobek udara. Ini membawa angin gelap dingin saat itu melesat ke arah dada Xiaoyan. Pedang biru panjang di tangan Yunfan tiba-tiba melarikan diri dari tangannya saat Xiaoyan menghisap Meng Li. Ini berubah menjadi kilat dingin biru yang menembus tajam ke arah dada Xiaoyan yang berada di dekatnya. Ketika pedang itu meninggalkan tangannya,
Sepasang sayap di punggung Yunfan mengepak dengan cepat dan dia bergegas ke langit dalam sekejap mata sebelum memutar tubuhnya untuk melarikan diri. Umpan ya? Xiaoyan mengangkat alisnya karena terkejut ketika Yunfan tiba-tiba meninggalkan serangannya, berbalik, dan melarikan diri. Orang tua ini memang orang yang berbahaya. Sebelumnya, dia hanya meminta Meng Li untuk melarikan diri terlebih dahulu sehingga dia bisa menggunakan yang terakhir untuk diam-diam pergi. Lin Yan, Jian, dan yang lainnya yang kebetulan dengan santai di samping baru saja akan pindah setelah melihat Yunfan melarikan diri ketika tawa Xiaoyan yang menghentikan mereka. "Izinkan aku." Setelah tawa Xiaoyan yang terdengar, Meng Li yang awalnya terbang ke arah yang di bawah pengaruh kekuatan hisab tiba-tiba berhenti di udara. Saat kemudian kekuatan dorong kuat sekali lagi melonjak keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Akhirnya itu pecah dengan kuat di belakang Meng Li. Ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi pucat setelah diserang oleh dua kekuatan ini. Darah segar berwarna merah terang langsung menyembur keluar. Xiaoyan melambaikan tangannya dan langit bergetar. Sebuah kekuatan tak terlihat secara acak mengayunkan Meng Li ke dinding. Akhirnya, dia mendarat di tanah dengan keadaan yang tidak diketahui. Tubuh Meng Li baru saja mendarat di tanah ketika tubuh Xiaoyan yang berada di halaman anehnya menghilang. Bola mata Muti dan yang lainnya hampir muncul ketika mereka melihat sosok seperti hantu. Apakah kecepatan ini tidak terlalu menakutkan? Gemuruh guntur samar bergema di halaman saat tubuh Xiaoyan menghilang. Menjadi tuan rumah, Muti mengatur pengaturan tempat duduk untuk Xiaoyan dan kelompoknya di dalam aula yang luas di rumah gubernur kota sebelum ia kembali ke tempat duduknya sendiri. Pada saat yang sama, ia memerintahkan para pelayan wanita untuk menyajikan teh tampak cukup bijaksana. Itu benar-benar tidak terduga bahwa kekuatan kakak Xiaoyan telah benar-benar mencapai tingkat ini 3 tahun setelah kami berpisah. Muti mengangkat cangkir tehnya dan menyesap sebelum dia tertawa. Tatapannya segera menyapu Xiaoli, Lin Yan, dan yang lainnya yang berada di samping Xiaoyan. Tanpa meninggalkan jejak, dia merasa bahwa hatinya agak gelisah. Kakak perempuan Yafei, Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar nama ini yang disimpan jauh di dalam pikirannya. Senyum hangat segera muncul di sudut mulutnya. Itu semua berkat klan Freymare dan investasinya saat itu ketika dia dikejar oleh sekte Mystic Cloud. Dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Kebaikannya adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak akan pernah lupakan. Sungguh tak terduga dia bisa mengendalikan klan Freymare di tangannya. Aku agak meremehkan dia di masa lalu. Xiaoyan menggosok hidungnya dan tertawa pelan. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi seorang wanita, terutama yang tidak memiliki bakat luar biasa di dalam hal pelatihan doki, untuk mengendalikan orang-orang dari seluruh klan di dunia yang ini diperintah oleh doki. Muti tersenyum. Dia muncul untuk bertanya secara acak. Kembalinya saudara Xiaoyan, sepertinya akan ada kegiatan besar kan? Aku hanya menentang sekte Mystic Cloud. Xiaoyan berbicara dengan senyum samar. Tatapannya melayang ke arah Muti saat dia tiba-tiba berkata, "Apakah saudara besarmu memiliki informasi apapun tentang Yunsan?" Muti tercengang ketika dia mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya karena malu ketika dia berkata, "Bagaimana aku bisa memahami seorang pangkat tingkat itu? Namun, aku kadang-kadang bisa mengumpulkan sesuatu dari desas-desus di antara para tetua di klan. Sepertinya Yunsan saat ini bahkan lebih kuat daripada 3 tahun yang lalu." Puncak gunung yang sangat besar itu berdiri kesepian dan sunyi di daratan. Tempat ini adalah camp besar dari sekte Mystic Cloud. Karena sekte Mystic Cloud telah merekrut sejumlah besar murid, sekte Mystic Cloud saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Ini adalah alasan bahwa mereka memiliki cukup banyak orang untuk benar-benar menempatkan garis pertahanan ketat dengan penjaga 3 langkah terpisah di seluruh puncak gunung yang sangat besar ini. Meskipun kekuatan sekte telah menjadi jauh lebih kuat,
Tidak hanya orang luar, tetapi juga beberapa murid Sekte Mystic Cloud bahwa merasakan Sekte Mystic Cloud saat ini bukan lagi tempat yang dilihat oleh setiap orang di dalam kekaisaran Jiama sebagai pelatihan tanah suci. Siapa lagi selain Yunsan yang memiliki reputasi seperti itu dalam Sekte Mystic Cloud? Apakah ada kabar dari pihak Yunfan? Kesunyian di aula berlanjut sementara. Hanya kemudian Yunsan perlahan mengangkat matanya dan sedikit membuka mulutnya untuk berbicara. Semua orang di aula tidak bisa membantu tetapi meluruskan tubuh mereka setelah Yunsan membuka mulutnya untuk berbicara. Salah satu dari mereka ragu sejenak sebelum dia menjawab. Pemimpin sekte, Yunfan belum mengirim kabar apapun. Aku pikir dia masih menunggu kesempatan. Ini hanya Zen Guifas, namun dia sebenarnya perlu menunda-nunda hingga seperti itu. Yunsan merapatkan alisnya sedikit dan berkata, "Kirimkan pesan ini kepadanya. Dia harus mengendalikan Zen Guifas dalam 5 hari. Selain itu, pesan yang lain di tempat yang tersisa untuk bertindak sesuai dengan situasi. Kami tidak perlu khawatir tentang mereka mengaduk gelombang apapun." Ya, pemimpin sekte, semua orang dengan cepat menanggapi setelah mendengar perintah Yunsan. Pemimpin sekte telah membuat keputusan yang menentukan dan berani tahun-tahun ini. Tanpa disadari, murid-murid Sekte Mystic Cloud sudah menyerap semua kota besar di dalam kekaisaran Jiama. Selama perintah diberikan ketika saatnya tiba, kemungkinan bahwa lebih dari setengah wilayah kekaisaran Jiama akan dikuasai. Bagi kami, Sekte Mystic Cloud, seorang pria parubaya berbicara kepada Yunsan dengan senyum. Senyum itu sangat indah. Ini hanyalah langkah pertama. Jejak Sekte Mystic Cloud kami tidak akan berhenti di kekaisaran Jiama. Setelah kita benar-benar mengendalikan kekaisaran Jiama, kekuatan Sekte Mystic Cloud pasti akan melambung. Pada saat itu, tidak akan ada fraksi lain di wilayah barat laut benua Doki ini yang dapat bersaing dengan kita. Kota suci Jiama adalah ibu kota kekaisaran Jiama, menjadi kota yang paling ramai dari seluruh kekaisaran. Aliran manusia yang ramai setiap hari telah mencapai angka yang cukup menakutkan. Namun, kota yang ramai ini agak menekan suasana saat ini. Ada perasaan tertekan samar dari badai yang diseduh. Perasaan seperti itu secara alami tersebar dan dibuat oleh klan primer yang tiba-tiba mengumumkan penutupan sementara semua rumah lelang dan toko-toko. Tindakan ini oleh salah satu dari 3 klan besar kekaisaran tidak diragukan lagi diindikasi kepada semua orang bahwa masalah besar akan jatuh di kepala mereka. Publik tidak kekurangan beberapa orang yang dapat informasi dengan baik. Oleh karena itu, ada beberapa desas-desus menyebarkan bahwa kota suci Jiama memiliki rencana untuk memusnahkan klan primer. Rumor itu segera menimbulkan keributan besar di dalam kota. Saat itu menyebar, orang-orang di kekaisaran Jiama dapat dengan jelas melihat bahwa Sekte Mystic Cloud menjadi semakin sombong beberapa tahun ini. Selain itu, selain keluarga kekaisaran, satu-satunya fraksi dari seluruh kekaisaran Jiama yang dapat menyebabkan klan primer yang telah menjadi puncak dari 3 klan besar untuk bertindak dengan sangat hati-hati mungkin hanya Sekte Mystic Cloud yang merupakan jarak pendek dari ibu kota. Atmosfer dalam markas klan primer yang terletak di selatan kota itu sangat tegang sementara. Desas-desus menyebar ke seluruh kota. Tokoh-tokoh manusia yang gelisah mondar-mandir di mansion. Semua penjaga juga dikerahkan kembali dari tempat lain untuk menjaga rumah ini dengan sangat ketat. Sejumlah tanda panah yang tak terhitung jumlah yang memiliki kilatan kedipan dingin dalam keadaan jauh bergoyang-goyang di seluruh mansion. Anak panah panjang yang tajam akan langsung tertembak saat melihat tamu yang tak diundang. Sementara sosok manusia bergegas di seluruh mansion, suasana di ruang pertemuan yang luas di tengah rumah itu sangat tegang. Semua orang yang duduk di tempat itu adalah anggota inti dari klan primer. Pada saat ini, ekspresi mereka sebagian besar jelek. Primer Tengsan menghela napas lagi. Dia baru saja akan berbicara ketika seluruh langit kekaisaran Jiama tiba-tiba mengeluarkan ledakan seperti guntur. Ledakan itu terus berlanjut tanpa henti, menyebabkan seluruh pemandangan kota dilemparkan ke langit.
Jeritan seperti petir membawa beberapa doki saat menggema melalui setiap sudut dari kota suci Jiama. Tak terhitung jumlah orang yang mengangkat kepala mereka saat ini. Mereka melemparkan pandangan mereka ke arah tertentu. Meningkatnya doki seperti pilar di langit yang bergelombang. Yafei, Hai Bodong, dan lainnya dari klan Vimer bergegas keluar dari aula. Ekspresi mereka serius ketika mereka mengamati tempat di mana doki telah meletus. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Primer Teng San bertanya dengan suara yang dalam. "Apalagi yang bisa kita lakukan? Karena kami tidak ingin menyerah. Kami hanya bisa bertarung sampai mati." Hai Bodong mendengus dingin. Udara yang dingin dan samar muncul di sekitar tubuhnya. Di bawah naungan udara dingin ini, warna biru pekat di matanya juga menjadi jauh lebih gelap. Hati sejumlah orang dipenuhi rasa ingin tahu berkenaan dengan tabrakan seperti itu antara yang kuat. Oleh karena itu, sebelum gelombang putih sekte Mystic Cloud tiba di klan Vimer, beberapa daerah tinggi sekitarnya sudah dipenuhi dengan kepala hitam dari kepala manusia. Kamu harus bersembunyi di sudut jika perkalian akan pecah. Yafei melihat gelombang putih yang menyapu dari kejauhan sebelum menoleh saat dia mengingatkan Xiaoding yang duduk di kursi roda. Suara angin yang terburu-buru dengan cepat mengikuti dua aura itu muncul. Akhirnya, dua sinar cahaya melayang di langit di depan sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya muncul di udara di luar klan Vimer. Dua orang yang muncul juga memiliki penampilan lansia. Mereka menggunakan jubah putih dengan gambar awan, dan aura kuat itu jelas dipancarkan oleh dua orang ini. Dua sesepuh dari sekte Mystic Cloud yang tiba-tiba muncul menarik tatapan dari seluruh kota. Ini terutama ketika mereka merasakan perasaan menekan yang dilepas dari dalam tubuhnya kedua orang ini. Beberapa kejutan melonjak di hati semua orang. Dua orang ini sebenarnya adalah semua elit Do Huang. Sejak kapan dua tambahan Do Huang muncul di sekte Mystic Cloud? Mata Hai Bodong terfokus pada dua orang ini setelah penampilan mereka.